Taejun menolak berpartisipasi dalam turnamen di Wando karena turnamen tersebut diselenggarakan oleh ayah Jonghwan. Namun, ia akhirnya datang ke turnamen tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan pasangannya sendirian. Ia mengejutkan Taeyang dengan kunjungan mendadak. Ia melihat Taeyang berjalan pincang karena sepatu barunya belum pas untuknya. Jadi, ia menukar sepatu mereka dan memakai sepatu milik Taeyang untuk merenggangkannya karena mereka akan mengikuti turnamen keesokan harinya dan pasangannya tidak boleh cedera. Turnamen bulu tangkis dimulai dari para pelatih juga hadir untuk memeriksa permainan Taeyang dan Taejun. Taeyang dan Taejun mengejutkan semua orang dengan mengubah posisi mereka. Taeyang lebih pendek dari Taejun, namun ia bermain di belakang dan Taejun bermain di depan. Mereka memutuskan untuk bereksperimen dengan kerjasama tim mereka karena mereka tidak akan kehilangan apapun dalam turnamen ini, tetapi akan memperoleh banyak hal. Strategi mereka berhasil dan mereka memenangkan pertandingan pertama mereka di turnamen tersebut. Para pelatih terkesan dengan kerjasama tim mereka dan masa mereka tinggal di Wando semakin lama karena Taeyang dan Taejun terus memenangkan pertandingan. Mereka mencapai semifinal tetapi cederanya semakin parah sehingga ia tidak dapat bermain lagi. Taejun dan Taeyang akan melawan putri pelatih Lee dan sang pelatih berkata bahwa ia akan merasa sedih bagi siapapun yang kalah. Taeyang tidak dapat bermain, tetapi Taejun meyakinkan bahwa ia akan menangani permainan ini sendirian. Ia meminta saran pelatih Ju dan pelatih Jo menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik. Pertandingan berlangsung ketat dan kedua tim hampir menang 3 poin. Taejun membawa 2 poin bagi timnya, tetapi pada poin terakhir, Taeyang tiba-tiba ikut bermain dan akhirnya mereka saling beradu. Mereka kehilangan poin dan pertandingan. Taeyang kesal karena mereka kalah dalam pertandingan gara-gara dia. Pelatihnya memberi dia waktu libur untuk beristirahat dan mempercepat penyembuhan pergelangan kakinya. Dia mengurung diri di kamarnya sambil tertawa, menangis, dan bermain video game sendiri tanpa mengangkat telepon atau membalas pesan dari siapapun. Taejun berusaha menghubunginya dan mengerjainya agar dia menghubunginya. Dia menulis komentar sombong di bawah artikel berita yang menyertakan Taeyang. Taktiknya berhasil dan dia muncul di rumahnya untuk membuat menghapus komentar itu. Di rumah Taejun, Taeyang mendapat telepon dari ayahnya dan ia memberi kabar yang tidak diketahuinya. Ia menerima tawaran dari Bang Somong untuk bermain di sana karena mereka melihat potensi dalam dirinya dan ia ingin memberinya pelatihan terbaik. Ayahnya telah berbicara dengan pelatih Lee dan kini keputusan ada di tangannya. Taeyang tahu bahwa Jonghwan telah melakukan ini karena ia tidak ingin Taeyang berada di timnya dan Taeyang juga membenarkan hal itu dari Jonghwan. Taeyang terus-menerus diganggu oleh tim Yunis. Taeyang memutuskan untuk bergabung dengan tim Bang Somang dan menghabiskan beberapa hari terakhirnya di gimnasium Yunis. Awalnya rekan satu timnya ingin dia pergi dan sekarang setelah dia pergi, mereka mengkritiknya karena mengejar uang. Namun Taejun adalah satu-satunya yang ada di pihaknya. Bahkan, dia berkelahi dengan Jonghwan untuknya dan dihukum. Sebelum pergi, Taejun mengaku kepada Taeyang bahwa dia menyukainya dan ingin pergi bersamanya. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengajak Taeyang keluar. Tetapi Taeyang tidak menjawabnya dan sampai hari dia pergi, Taeyang menolaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat berpikir atau khawatir tentang cinta ketika hidupnya seperti ini. Taejun bersikap tangguh di depannya dan dia patah hati dan dia tidak bisa fokus pada olahraganya. Bahkan pelatihnya yang paling santai pun kehilangan ketenangannya melihat kurang antusiasme Taejun. Putri pelatih Lee, Yumin bermain untuk tim Bang Somang dan tidak sengaja mendengar pelatihnya berbicara tentang Taeyang. Pelatih itu berbicara tentang memanfaatkan Taeyang untuk memasarkan Bang, alih-alih membuatnya bermain di turnamen. Yumin merasa bahwa ini salah bagi atlet manapun dan menemui ayahnya untuk memberitahu. Pelatih Lee berkata, ia tidak dapat melakukan apapun sekarang karena ia telah pergi dan Taejun tak sengaja mendengar mereka. Taejun pergi ke Jonghwan dan menegurnya karena mendorong Taeyang ke dalam kontrak penipuan. Jonghwan tidak tahu tentang hal itu, tetapi Taejun meminta bantuannya dan meminta Jonghwan untuk memberitahu pelatih agar tidak mengakhiri kontrak Taeyang dengan Yunis. Jonghwan tidak seburuk yang terlihat dan setuju membantu Taejun dan Taeyang. Taeyang dan ayahnya membaca kontrak yang diberikan oleh Bang Somang dan mengetahui agenda tersembunyi mereka, yaitu untuk memanfaatkan ketenaran Taeyang dan menjadikannya budak agensi. Ayah Taeyang berjanji untuk mencarikan tim baru, tetapi Taeyang bersikeras bermain untuk Bang Somang karena tidak akan ada tim yang lain yang mau menerimanya. Jonghwan berbicara dengan pelatih Lee dan meyakinkannya untuk menerima Taeyang kembali. Pelatih Lee menemui Taeyang tepat waktu dan mencegah menandatangani kontrak dengan Bang Somang. Taeyang sangat ingin bermain bulu tangkis, dan karena itu ia menerima kontrak budak Bang Somang, tetapi merasa telah diselamatkan dari bencana setelah pelatih Lee menerimanya kembali.
Ia bertemu Taejun segera setelah ia kembali dan mereka menghabiskan waktu romantis di salju pertama tahun ini. Taeyang juga menyukai Taejun dan hampir berkata ia untuk pergi bersamanya, tetapi ia menahan diri karena mengetahui situasinya saat ini. Namun, hatinya tampak telah berubah sekarang. Kilas balik memperlihatkan Taejun dan Jonghwan membujuk pelatih Lee untuk membawa Taeyang kembali ke tim mereka. Taejun dan Jonghwan menemui pelatih Lee pagi-pagi sekali dan memintanya untuk menerima Taeyang kembali. Jonghwan memberitahu pelatih Lee bahwa ia akan melakukan apa saja, tetapi pelatih tidak mempercayainya. Hanya ketika ia berjanji untuk tidak pernah melakukan panggilan video dengan CEO mereka, pelatih setuju untuk membantu mereka dan membawa Taeyang kembali. Taeyang kembali ke Yunis dan dia mendapatkan sambutan dingin seperti biasa. Namun Yongsim mendoakan keberuntungannya yang menunjukkan bahwa dia tidak akan menindas Taeyang lagi. Yongsim mengetahui dari Jonghwan bahwa Taeyang tidak menyuap siapapun, tetapi dia pergi karena pertengkaran mereka. Karena Yongsim adalah salah satu pemain paling senior, keluar dari kebiasaan buruknya berarti orang lain akan lebih jarang menindasnya. Taeyang merasa lebih positif dari sebelumnya dan dia siap memberikan segalanya untuk bulu tangkis. Taeyang telah menolak lamaran Taejun untuk berpacaran, tetapi Taejun tidak berhenti membujuknya. Akhirnya, Taeyang menyerah dan memberikan surat yang telah ditulisnya untuk Taejun. Mereka mulai berpacaran, meskipun tahu bahwa hal itu melanggar kontrak mereka dan itulah sebabnya. Mereka harus berhati-hati saat berada di asrama. Jonghwan mengajak Yumin makan malam bersama, tetapi ia menerima email Junyong setelah 3 tahun yang merusak suasana hatinya dan suasana hati Yumin. Kapten tim Yunis, Yeon Sung-woo, mengusulkan pertandingan seleksi untuk turnamen mendatang. Ia berpikir bahwa junior memang mendapat kesempatan pemain senior dan nasional. Selama latihan, semua pemain tim reguler diintimidasi oleh pemain nasional dan tampil buruk, kecuali Taeyang. Taeyang tidak hanya berhadapan langsung dengan pemain nasional, tetapi juga mendorong juniornya untuk melakukannya. Setelah pertandingan latihan, para pemain reguler beristirahat dan makan hamburger di lapangan, sementara para pemain nasional berlatih di gym. Pelatih Jun menegur mereka dan secara tidak langsung menyatakan mengapa mereka bukan pemain nasional. Selama tantangan berikutnya, baik pemain reguler maupun nasional mengalami sakit perut dan dirawat di ruang gawat darurat karena keracunan makanan. Di rumah sakit, para pemain nasional mendapatkan perawatan khusus dan diperlakukan sebagai prioritas. Para pemain reguler menjadi marah dan merasa dipermalukan ketika mereka diminta meninggalkan tempat tidur mereka ketika pasien lain datang. Tetapi para pemain nasional tidak harus melakukannya. Para pemain yang marah kembali ke asrama, tetapi sekarang mereka siap untuk mengalahkan para pemain nasional dalam pertandingan seleksi dan membuktikan kemampuan mereka.